NIM 191002 dari Prodi Teknik Informatika. Halo teman-teman, perkenalkan aku Intan Rahmatulahia dengan NIM 1910509 dari Prodi Agribisnis. Hai guys, perkenalkan nama saya Jody Pratama Simanung Khalid, NIM 1915001, Prodi Agribisnis. Halo teman-teman, nama aku Mikhail William Zebua, NIM 1910503, Prodi Agribisnis. Nama saya Muhammad Rifki Noviansyah Putra Hendri, NIM 1910505, Prodi Agribisnis. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, diantaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program PEN, kredit usaha rakyat, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, digitalisasi pemasaran UMKM, penguatan wirausaha, alumni program Kartu Prakerja melalui pembiayaan KUR, dan termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui UU Cipta Kerja. UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Setidaknya ada 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil. Yang pertama, sarana mengetaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Yang kedua, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Yang ketiga, memberikan pemasukan devisa bagi negara. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih tentang UMKM? Nah, UMKM ini adalah sebuah bisnis yang dijalankan dengan modal kecil bagi siapapun yang ingin memulai usaha. Hal ini juga didukung oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan, pelatihan, dan lainnya. Dengan modal kecil, UMKM bisa dilakukan dari rumah sendiri loh. Contoh usahanya seperti bisnis kuliner. Nah, bisnis kuliner ini adalah bisnis yang tidak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang. Ragam usaha kuliner yang bisa dikembangkan pun sangat banyak. Jadi kita bisa memulai bisnis di bidang ini dengan modal awal yang kecil. Untuk sukses, kuncinya yaitu terletak pada kualitas rasa dan pelayanan serta strategi pemasaran. Contohnya seperti pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan maupun usaha-usaha yang ada di dalam rumah. Contoh dari usaha rumahan seperti warung, di sini ada perusahaan rintisan Warung Pintar dan Buku Warung yang mengumumkan kolaborasi untuk mempercepat digitalisasi UMKM di tengah pandemi virus COVID-19 seperti ini. Jadi kerjasama berjalan 2 arah untuk Warung Pintar dan Buku Warung. Pelaku usaha yang terdaftar di Buku Warung akan mendapatkan keuntungan kapabilitas dari rantai pasokan Warung Pintar. Sementara itu, toko yang ada di Warung Pintar akan mendapatkan informasi pembukaan digital dari Buku Warung yang telah disesuaikan agar bisa digunakan di ponsel. Seperti itu. Nah, kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses end-to-end bagi 60 juta UMKM di Indonesia yang ingin masuk platform digital. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, UMKM dituntut agar lebih banyak mengembangkan bisnisnya secara online. Warung Pintar hingga saat ini memiliki penggunaan lebih dari 60.000 UMKM di seluruh Indonesia. Sementara itu, Buku Warung melayani lebih dari 1,5 juta UMKM di 750 lokasi di Indonesia.